يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salli wa sallim ala habibina Mustafa wa ala rasulih Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurlah kepada Allah kita bisa bertetap muka lagi di masjid kita ini. Semoga Allah yang sekarang melihat kita, menyaksikan kita, berkenan untuk menerima amal ibadah kita kali dan amal ibadah kita yang lainnya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada diri kita dan keluarga kita dan sekalian. Para jemaah sekalian, di kitab yang menjadi sumber rujukan kita yang utama, ya, yaitu Al-Mu'amalah Al-Maslahiyah, ya, tentang interaksi perbankan atau lembaga keuangan, itu sudah habis ya maksudnya, alhamdulillah. Maka kita akan coba melihat atau mengembangkan ya materi yang kita lihat cukup urgen untuk sampaikan kepada jemaah sekalian. Kami menyampaikan fenomena terakhir ya yang kami baca di media dan beberapa informasi dari narasumber yang kredibel, bahwasanya memang sekarang faktanya adalah tidak sedikit, maaf ya teman-teman sekalian, tidak sedikit kalangan menengah itu turun menjadi kalangan bawah gitu ya teman-teman sekalian. Jadi bisa dicek di, insya Allah informasinya valid. Di orang-orang kan di Indonesia dibagi tiga, ada menengah atas, ada menengah, dan ada orang bawah yang miskin. Nah, golongan menengah ini tidak sedikit atau berapa juta orang turun kasta, turun level karena banyak faktor ya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah PHK yang cukup masif ya. Banyaknya pabrik yang tutup sehingga pemecatan pun mau tidak mau harus terjadi. Maka memang bukan hanya Indonesia ya, tapi tentu idealnya kita tidak membiarkan dan berdalih dengan keadaan dunia internasional dan mengatakan ini adalah yang wajar gitu. Oh, wajar saja banyak orang turun miskin atau miskin ya. Karena kami ingatkan para jemaah sekalian, bagi para jemaah yang Allah berikan kemudahan rezeki ya, seandainya kita nggak bicara agama ya, kalau bicara agama lebih berat lagi. Seandainya kita nggak bicara agama, kita bicara logika saja, maka ketika kita biarkan hal ini terjadi, mau tidak mau jaring pengaman sosial itu akan robek ya. Jadi orang-orang yang maaf ya, orang miskin itu otomatis dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya ingin mempertahankan diri supaya tetap hidup ya. Akhirnya adalah mungkin kejahatan akan dilakukan. Makanya di zaman Umar bin Khattab, pencurian di masa paceklik itu tidak dihukum potong tangan ya. Jadi kejadian itu sudah ada. Nah, kami
sebutkan lagi efek dari mana sih kok bisa banyak PHK. Ini di antara sebabnya ya, pada mas kalian. Ini namanya political economy ya. Mungkin nggak ada fikih secara khusus. Ini lebih kepada ini orang belajar ekonomi, baik itu makro atau mikro. Kita lihat produk-produk dari Cina mainland, Cina daratan itu membanjiri Indonesia, dan efeknya dengan harga lebih murah maka pabrik-pabrik tidak bisa bertahan, dan akhirnya adalah ya pabrik tutup gitu. Maka ketika ada fatwa begini, sebenarnya bagus ya fatwa, ini fatwa fikih ya pada masalah Ustaz, bagaimana tentang ada barang yang kita membeli barang yang lebih murah ketika banyak pilihan yang lebih murah, kan banyak pilihan di market, di pasar. Maka secara fikih memang persaingan para pedagang itu menguntungkan konsumen. Persaingan para pedagang itu menguntungkan konsumen, dan konsumen bebas memilih. Itu bagus, jawabannya bagus. Berarti konsumen diuntungkan. Ini jawaban seharusnya nggak berhenti sampai sini, harusnya nggak berhenti sampai sini. Tapi jawaban ternyata berhenti sampai sini. Di marketplace banyak barang-barang murah. Kalau kita sebagai seorang muslim ini hanya melihat dari situ sebagai seorang konsumen, ya secara fikih mungkin fikih itu oke ya, ada masalah itu. Tapi efeknya bagaimana? Ketika yang jualan itu adalah, maaf, orang-orang Cina yang memang dia datang ke Indonesia untuk maaf ya pada sekalian, sebenarnya dia visanya bukan visa bisnis, visanya mungkin fisik misalnya, ya, atau visanya rekreasi misalnya, ya. Kemudian dia bangun gudang di Tangerang misalnya, ya, tidak mengikuti regulasi yang ada, ya. Kemudian dia jual barang dengan harga murah, karena di sana sendiri itu barang itu murah sekali, karena sudah overload. Jadi di sana itu barang-barang itu sudah overload gitu ya. Maka di sini tuh pembuangan. Ya. Ketika diekspor ke Indonesia kita dapat tunjangan dari pemerintahan di sana. Nah yang dikorban adalah orang-orang lokal. Ya teman-teman sekalian. Maka idealnya kalau kita sebagai seorang konsumen ini, ya, di samping fikih kita harus mengerti apa? Mengerti tentang politik ini. Jadi kalau beli maka belilah dari orang yang lokal. Kalau kita beli dari orang Cina ini, duit itu nggak berputar di Indonesia pada masalahnya. Duit itu akan langsung dikirim ke Cina sana. Ya. Jadi di Indonesia hanya numpang apa? Jualan, kemudian uangnya dilempar ke sana. Sehingga apa yang terjadi? Ya kalau nggak ada perputaran uang di Indonesia, seperti nggak ada darah di tubuh kita, diamputasi nanti. Ya, diamputasi. Dan ini adalah Allah Ta'ala kebijakan sebelum sebelum masanya Pak Prabowo, ya. Masya Allah. Jadi kebijakan ini sudah kami lihat, Allah Ta'ala sudah banyak di bandara itu, banyak orang Cina itu mainland dan Indonesia, bukan untuk yang support ekonomi lokal, tapi mereka, dan ini mungkin namanya political economy, bisa jadi karena memang ada barter yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia kala itu, ya. Lu bebasin warga gua datang ke tempat lu, nanti ke tempat lu di sini misalnya. Maka kebijakan ini ya, tentu bermasalah, gitu ya. Bermasalah. Apa hubungan dengan kita Muslim? Hubungan pasti kena. Ada seorang ustaz menulis di status Facebooknya, apa namanya, saya itu pokoknya insya Allah kami taat Pak Prabowo kepada Anda. Tapi insya Allah silakan lakukan semua Anda, masalah ekonomi dan yang lainnya. Yang penting kan bisa hidup dengan nyaman, biasa saja gitu ya. Kami dapat
keamanan yang lainnya. Tidak sederhana itu teman-teman sekalian. Orang di pesantren pun pasti akan kena kebijakan sedikit, salah satu kebijakan sedikit saja, ya, itu akan bisa menaikkan kita. Insya Allah kami pribadi, Allah Taala usudon, ya, dan ini harapan besar kepada Pak Prabowo, tapi tidak dalam kondisi bertawakal kepada manusia. Kita Masya Allah kami melihat progres yang bagus, ya, di pemerintahan sekarang, semoga saja bisa istiqomah, gitu ya. Ya. Tapi maksudnya adalah jangan bodoh-bodoh amat gitu jadi orang itu, gitu ya. Kita hidup sendiri nih, di lingkungan pesantren, tidak peduli dengan yang lain. Beras memangnya pesantren bisa menghidupi diri sendiri dengan beras? Dia pasti beli dari luar. Ya, gula untuk memenuhi kebutuhan santri dari luar. Kecuali kalau pesantren itu berdikari dan dia menanam sendiri beras, ya, kemudian dia tanam tebu, ya, kemudian produksi semua sendirian, ya, mungkin tidak terganggu dan nggak ada masalah gitu. Tapi faktanya adalah tidak demikian. Mereka pasti menganggap kebijakan sedikit apapun itu akan berpengaruh, ya, pasti akan berpengaruh. Gak usah jauh-jauh pada jemaah sekalian. Seandainya ada kenaikan BBM, pasti akan ada pengaruh ke harga beras, karena beras itu diatur dengan BBM, bukan dengan teleportasi. Maksud kami adalah seorang ustadz idealnya tahu ekonomi mikro, tahu ekonomi makro, tahu fikihnya, dan juga tahu ekonomi makro, sehingga apa yang disampaikan itu tidak parsial maksudnya. Ya. Tapi pada sisi fikih saja, ya oke, gitu ya, pada masalah. Ya. Tapi sekali lagi, makanya ini kami sarankan kalau bisa, ya, yang beli dari orang lokal, gitu ya. Di marketplace ada cirinya kalau dia itu orang Cina mainland itu, yaitu apa? Jawabannya terjemahan bahasa Indonesia seperti terjemahan Google Translate misalnya. Ya. Maka sekali lagi pada masyarakat kita perlu saling menjaga, ya, perlu saling menjaga ekonomi masyarakat kita ini karena dalam keadaan berat. Kalau kita peduli pada diri kita sendiri, jangan heran nanti banyak kejahatan di sekitar kita dan kita nggak bisa mencegah itu karena mereka butuh makan. Ya. Dan di antara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini pada jamaah sekalian adalah jadi masalah kerja di luar negeri dan pada ekonomi susah seperti hukumnya apa kerja di luar negeri. Itu masalahnya pada jamaah sekalian azza kita ingat sebenarnya sallallahu di hukum fikih ya. Ada bari memikul muslim yang sebagai orang yang buka. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang hidup di antara orang-orang kafir. Maksudnya kalau kerja di luar negeri, kita katakan sekarang di Indonesia susah nih, cari kerja susah. Bahkan ada video terakhir itu kami lihat orang usia 25 saja di mana-mana ditolak kerja usia 25 ya. Nah, sedangkan di Jepang sana mereka sangat butuh tenaga kerja. Boleh nggak kerja di Jepang? Dalam keadaan di Indonesia tidak bisa untuk apa? Tidak bisa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mau jualan juga susah. Ya, karena saingan banyak, saingannya dengan orang Cina. Tanah Abang aja kita lihat bagaimana keadaannya berat. Sudah puluhan tahun mereka bertahan tidak bisa bersaing dengan Cina. Maka solusinya datang kerja luar negeri. Maka di sini dilihat para jemaah sekalian, kalau di sana nanti di luar negeri itu, katakan di Eropa atau di Jepang katakan, ya mereka hidup di komunitas yang bisa menjaga agamanya. Semoga sih tidak masalah nanti. Ya, ulama memperbolehkan orang itu pergi tinggal di luar negeri di negara katakan sementara waktu ya, yaitu misalnya untuk berdakwah di negeri non muslim ya, berdakwah, kemudian berobat, ya kemudian belanja sebentar pulaan misalnya, boleh gitu ya. Nah sekarang kalau kerja itu bisa lama kerja yang jadi pegawai gitu ya. Nah Allah Ta'ala apabila memang
tidak dapat di Indonesia pekerjaan yang layak, dan di sana mereka tinggal di komunitas yang memang bisa menjaga agamanya, semoga saya tidak masalah daripada di Indonesia dia akan menjadi pengangguran, kemudian dia akan kejahatan ya untuk mempertahankan dirinya. Gitu. Kita tahu para jemaah sekalian, ya sekali lagi ini hukum secara umum ya sekalian. Kalau misalnya bisa kerja di Timur Tengah yang Islami, masya Allah gitu ya, di sana gitu ya. Tapi kalau orang kerja di luar negeri, catatan yang penting itu adalah dia harus bisa menjaga dirinya. Karena kalau seorang suami misalkan pisah dari istrinya, siap nggak dia untuk menahan diri, untuk menahan kemaluannya, misalnya menjaga kemaluannya selama sekian bulan, selama sekian tahun, itu kan diperhatikan. Gitu. Ya. Apalagi kalau perempuan yang bekerja di luar negeri, mana musimnya itu bermasalah ya. Kalau perempuan TKW gitu ya, TKW, ya, karena hukum asalnya yang bekerja adalah laki-laki. Ya, bekerja adalah laki-laki. Kalau TKW kita banyak dengar cerita pada sekalian itu tidak sedikit yang bermasalah, bahkan ketika di Saudi pun. Ya. Di Saudi pun itu sedikit bermasalah. Maka yang maksud kami di sini ketika maksud bekerja adalah laki-laki, gitu ya, kerja di negeri kafir. Tapi sudah ada di sana orang Muslim, komunitas Muslim sudah ada di sana. Nah, itu di Jepang banyak tuh rumah-rumah kosong, gitu ya. Karena orang udah cukup lama mereka itu krisis demografi. Mereka itu sudah lama menurun tingkat kelahirannya, sehingga yang usia pekerja sekarang usia sudah tua gitu. Usia sudah tua gitu, maka tidak masalah. Kemudian berikutnya para jemaah sekalian, kami ingin juga menyampaikan, di samping sulitnya ekonomi, ternyata akidah itu juga diserang, gitu ya. Akidah itu diserang di media sosial oleh orang-orang yang memang mungkin Allah Ta'ala punya misi gitu ya. Sebenarnya kalau bahasa kita materi kita adalah bukan materi akidah, tapi Allah Ta'ala karena terus mendesak gitu ya. Kami lihat di media sosial ada orang-orang yang salah satunya adalah salah seorang turunan kiai besar gitu ya, cucu dari kiai besar. Dia dokter bedah saraf, tapi dia bicara tentang masalah agama, tentang masalah filsafat, masalah yang lain. Dan dalam masalah agama dia mengkritisi ajaran-ajaran agama Islam, ya, sejarah-sejarah dikritisi, kemudian hal-hal yang sifatnya itu cinta kepada Rasul dikritisi, ya. Maka kalau para jamaah mendapati anak-anaknya itu melihat video-video yang membenturkan antara sains dengan Islam, sains dengan agama, maka perlu perlu dididik ulang. Pertanyaannya sebenarnya, apakah ilmu pengetahuan modern itu bertentangan dengan agama? Ya, kan dikritisi. Kok kamu itu cinta kepada Muhammad dan Muhammad, padahal kamu itu nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat. Itu sesuatu yang nggak logis gitu kan. Jangan percaya ada nabi usianya ribuan tahun, jangan percaya. Karena menurut kedokteran ini nggak mungkin ada manusia usia ribuan tahun. Misal berbicara tentang Nabi Nuh misalnya. Ya. Nabi Nuh kan dakwahnya aja 920 tahun, berarti usianya ya 100 tahun. Menurut ilmu kedokteran modern tidak ada mungkin ya tubuh yang bisa bertahan sekian lama untuk hidup. Jadi kan dia menyerang akidah, dan dokter ini kan maka disebut Gus, ya. Nggak semua Gus itu bermasalah ya, kayak kita kasus kemarin sama Gus Fulan gitu ya. Nggak semua Gus itu bermasalah sebenarnya, ditangkan dengan jelas. Tapi ada Gus yang memang
mungkin di dalamnya juga manusia. Anaknya Nabi Nuh aja bermasalah, masa Gus nggak boleh salah? Begitu, teman sekalian. Jadi kami ini kasih kaidah pada jemaah sekalian masa ilmu pengetahuan ini. Kalau ini kan kami ingin membatas secara sederhana dulu ya, karena kami tidak ingin memperdalam ya. Kalau misalnya katakan sebenarnya tidak ada pertentangan kalau antara agama dan ilmu pengetahuan modern. Para jamaah bisa menuju ke perkataan Imam An-Nasafi. Kalau tafsiran Al-Quran itu sudah pasti, ya, tafsirannya sudah pasti, kemudian ilmu pengetahuannya itu memang sudah final, maka nggak mungkin ada pertentangan. Ya, kalau kita melihat perkataan Taimiyah, ada kitab Taimiyah dalam Ta'arudul Aqli wan Naql, ya beliau menyebutkan di sana tentang ya tidak mungkin ya kalau nas yang sahih dan tegas itu bertentangan dengan fakta lapangan yang tegas, gitu ya, yang nyata. Kan nggak mungkin di fakta ilmiah nggak mungkin bisa diganggu. Tapi kalau misalnya katakan ada mas kalian, ini saya kasih contoh ya. Misalnya kan otak itu pembagiannya menurut ilmu pengetahuan modern, otak itu pembagiannya ada otak untuk misalnya kata ada otak kanan, ada otak kiri, kemudian di depan otak tertentu, tugas tertentu, semua itu ada tugas masing-masing gitu ya. Nah, apa itu sudah final? Ya. Pertama, kalau sudah final, ya mungkin bisa tidak ada nas yang akan menentangnya. Bukan berarti nas itu tunduk, Al-Quran dan Sunnah itu tunduk kepada pengetahuan modern, enggak. Gitu ya. Contoh lagi, ketika sebutkan bainahuma barzakhul la yabghiyan, ada lautan yang tidak bisa bertemu. Dua lautan itu apa? Terpisah. Ya, dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan, yang mungkin para jamaah pernah dengar. Kalau di YouTube juga ada dua lautan itu terpisah, padahal sama-sama air kan, cuma terpisah, itu ada garis. Nah, itu kan fakta ilmiah dan juga fakta nas yang tidak ada interpretasi yang lain, penafsiran yang lain, nggak perlu bertanya gitu. Tapi kalau tadi katakan misalnya tidak mungkin umur manusia itu sampai ratusan tahun misalnya gitu. Nah, sedangkan di dalam nas itu ada yang menyebutkan ratusan tahun gitu ya. Kalau memang tafsiran pas satu aja, hanya tahun yang sama dengan tahun yang kita perhitungkan sekarang, ya berarti kan ada kemungkinan cukup besar bahwasanya ilmu pengetahuan modern belum final. Memang mungkin ilmu pengetahuan modern belum final. Secara ilmiah, secara filsafat dan secara fakta, ilmu pengetahuan terus berkembang. Ya, ini jelas nih ya. Dulu orang itu tidak menganggap bahwasanya atom itu adalah partikel terkecil. Karena apa? Belum ada mikroskop yang memang bisa support lah itu. Ya, dulu orang tidak tahu ada proton, ya, elektron, neutron, ya, ada juga foton katanya. Itu tidak difahami, tapi begitu ada, ya berkembang lagi. Nanti siapa tahu ada perkembangan lagi. Ya. Bahkan perkembangan baru mengatakan misalnya, sebenarnya para jamaah sekalian, kita ini para jamaah ini menurut fisika ya, sekali lagi menurut fisika. Ya, saya nggak bicara masalah agama. Para jamaah itu para jamaah itu melayang di atas karpet itu sebenarnya. Ini fakta ilmiah. Kalau saya bisa cek di sana. Kenapa? Karena elektron-elektron itu di atom kita, di badan kita, dan elektron di karpet itu akan saling bertolak belakang. Sama seperti kalau magnet nih, kutubnya sama, dia akan bertolak gitu kan, nggak narik. Ini fakta ilmiah yang sekarang. Bisa betul nanti beda lagi nggak tahu ya. Jadi kan baru temukan sekarang, sebenarnya. Ya. Jadi saya yang sebutkan di sini adalah beberapa hal. Kalau ini untuk membantah yang
dokter tadi yang dan anehnya para netizen muslim katakannya yang membela dokter tersebut itu mengatakan, ya kamu itu siapa? Bukan ke kami ya, maksud yang lain yang kritiknya. Kamu itu siapa? Dokter ini dia ngajar di Jepang, termasuk dia ngajar, dia ahli apa? Bedah saraf. Tapi anehnya gini, kan pembicara dokter itu apakah di Jepang dia ngajar agama? Kan enggak, dia di Jepang itu ngajar apa? Dia ngajar masalah kesehatan, bedah saraf. Ya. Jadi Indonesia ini agak aneh. Orang kaya bebas ngomong, orang punya posisi tinggi bebas ngomong, meskipun itu bukan bidangnya. Ya, bukan berarti orang bukan bidang nggak boleh ngomong. Silahkan ngomong gitu ya, silahkan ngomong. Tapi harus ada referensi yang jelas gitu ya. Setiap disiplin ilmu itu punya referensi. Nah, ini kami tekankan pada mas ini, ya, hal yang kami tekankan. Nah, sebenarnya dokter ini, wallah ta'ala, menurut orang yang mengamati dokter ini, meskipun dia cucu kiai besar, ya, itu apa? Dia ini sebenarnya new atheism, orang ateis model baru. Ateis itu apa? Orang nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Dan dia punya misi untuk itu. Sedikit bicara tentang masalah Nabi Nuh, bicara tentang ya intinya nanti mungkin mengarahkan Muhammad itu ilusi. Muhammad itu cuma apa? Dapat ya menghayal. Muhammad itu menghayal aja. Muhammad itu menghayal, bukan wahyu. Nggak ada wahyu. Nah kan, jadi intinya dia itu ateis, berarti dia memusuhi agama. New ateis. Ateis, kalau orang ateis yang lama itu nggak berani dia nyerang agama secara langsung. Tapi new ateis ini dia menyerang agama, orang beragama diserang. Dan di podcast itu banyak. Dan yang nonton bukan kita, mungkin anak-anak dari para jamaah itu. Itu bahaya. Sudah ngajinya ke masjid jarang, yang ditonton di media sosial seperti itu. Bayangkan, ketika kita meninggal yang ada adalah orang-orang yang anti Tuhan. Dan betul akhirnya bahwasanya apa? Nanti di hari kiamat itu terjadi pada orang yang nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kiamat itu terjadi pada orang yang mengenal Allah. Jadi ada seperti itu. Ya, kami ingin memberikan sedikit sanggahan ya pada mas sekalian. Kalau dia dokter ini PD, karena dia kan, saya ini dokter, ya, saya ini ahli ilmu pengetahuan modern, ya, punya posisi istilahnya di Universitas Jepang katanya. Saya katakan begini, sekarang kita bicara ilmiah, pada mas sekalian. Mayoritas orang di dunia ini beragama dan bertuhan. Mayoritas ateis di dunia ini sedikit kalau dihitung secara perbandingan ya. Mau dia itu agamanya Islam atau non Islam, mereka beragama. Mayoritas orang di dunia beragama, betul nggak para jemaah sekalian? Kan? Ketika Anda mengatakan mereka semua adalah orang-orang yang tertipu, nah ini ada masalah. Karena semua orang beragama itu adalah orang yang mengakui ada entitas lain, zat lain yang memang mereka butuhkan. Ada zat yang mengatur alam semesta. Ya, ini rasanya dari lahir itu ada gitu. Makanya Islam itu, para jemaah sekalian, Islam itu perlu apa? Di antara penguatnya adalah rasa dalam hati, bukan sekedar akal ya. Kalau logikanya gampang logikanya. Tuhan itu ada pembuktian logikanya gimana? Memang kita dikritisi orang muslim, dikritisi selalu. Memang kamu pernah melihat Allah? Kamu tidak pernah melihat Allah, berarti Allah itu nggak ada. Ya, karena yang dipakai timbangannya adalah ilmiah, empirisme namanya. Sesuatu yang bisa dilaboratoriumkan. Allah nggak bisa dilaboratoriumkan. Kenapa? Karena belum ada yang bisa sampai ke sana. Maka yang pertama adalah tadi secara perasaan manusia itu butuh kepada zat yang lain. Yang kedua secara akal. Sebenarnya pertanyaan itu sangat jelas kepada dokter tersebut ya, jemaah sekalian. Dia tahu susunan anatomi manusia. Masa ada suatu robot Tesla. Robot Tesla itu percaya nggak dia butuh sendiri?
Muncul sendiri bisa nggak kira-kira robot Tesla itu? Nggak mungkin, pasti ada yang munculkan. Itu rumit ya bikin robot Tesla itu ya. Manusia itu bikinnya lebih rumit lagi daripada robot. Masa bisa muncul sendiri dengan dalih evolusi? Ya. Dan dalihnya yang sering dia katakan begini. Kalau kita katakan terus yang menciptakan alam semesta siapa? Ya belum tahu. Ya kalau belum kata dia ya. Memang kamu tahu yang menciptakan itu Allah kan? Dengan dalih belum tahu dia menafikan. Ini sebenarnya masalah filsafat ya. Kalau nggak tahu ya berarti nggak ada. Padahal logikanya adalah apa? Pasti ada yang satu dat yang utama yang menjadi sebab dari semua efek ini, dari semua akibat yang ada dalam semesta ini. Itu salah satu. Berikutnya para jamaah sekalian, kita bicara secara ilmiah saja. Ya. Hasil penelitian yang dokter sampaikan itu belum final, karena memang secara karakternya semua penelitian ilmiah itu hampir majority di sini belum final. Ya, agama itu ranahnya berbeda. Agama ranahnya adalah sifatnya metafisik dan itu sudah final. Tidak bisa kita menggunakan teleskop Hubble untuk meneropong Allah Subhanahu Wa Taala karena memang terbatas kemampuannya. Yang berikutnya, dokter ini itu terkadang suka bohong, ya. Misalnya dia mengatakan bahwasanya dikatakan bahwasanya ganja itu tidak berefek candu, tapi fakta ilmiah lain nggak begitu. Fakta jurnal ada efeknya candunya. Dibohong kan? Bohong. Yang berikutnya dokter ini melakukan plagiarisme, kebohongan publik, menyandarkan karya ilmiah pada dirinya padahal bukan. Itu terbukti secara fakta. Tapi yang saya jengkel, kenapa saya mau terpaksa karena banyak sekali penggemarnya yang fanatik. Itu adalah orang-orang yang nggak pernah ngaji, tapi sudah terisi dengan seperti itu. Ya. Kemudian, ya, biasanya dalam penelitian ilmiah para jamaah sekalian, mereka melakukan sampling. Sampling itu apa? Contoh, manusia ini mungkin kata 100 orang di sampling semua, karakternya begini. Ya. Katakan berarti orang yang suka kepada Islam, orang yang suka kepada Rasulullah itu mereka rata-rata adalah orang-orang yang katakan misalnya begini, orang-orang yang miskin sehingga mereka butuh butuh pijakan hati. Maka sebenarnya Tuhan itu nggak ada, hanya gara-gara dia miskin dia seperti itu. Nah, sampling ini 100 orang ini, apakah sudah mewakili seluruh dunia? Nah, padahal secara ilmiah, kalau kita mau menggeneralisir, kita butuh jumlah yang cukup untuk bisa apa? Untuk bisa menghukum ini secara ilmiah, kaidah empirisme. Tapi yang dilakukan, yang dijadikan adalah apa? Mengambil sebagai contoh untuk menghukumi semua orang. Jadi secara ilmiah enggak, itu cacat. Ya, cacat itu ya. Kemudian katakan Tuhan tidak ada, rugi nggak sih? Nggak rugi sebenarnya. Dengan orang itu beragama, dia bisa teratur di kehidupan dunia ini. Katakan dia tertipu, dikatakan semua tertipu, kita nggak bisa katakan Tuhan itu. Kita bicara secara logika, ini pun tidak logika dia. Indonesia ini sistemnya belum sistem apa? Sistem Singapura, sistem Eropa yang mudah menangkap para penjahat. Ya, korupsi di sistem Singapura itu sulit. Ya, lebih sulit bisa jelas ya, daripada bisa jelas lebih sulit ya. Di Eropa juga lebih sulit karena sistem yang dibikin itu apa? Ya, memang bisa seperti itu. Di Indonesia nggak ada sistem yang longgar, agamanya juga diperangi sama dia. Masa nggak bisa bayangkan? Ya. Di Indonesia ini, orang itu kepada Tuhan aja nggak takut, apalagi kepada manusia. Disumpah saat diangkat jadi pejabat, habis itu dia korupsi. Ya. Apalagi dia nggak punya agama, lebih parah lagi. Dan dia ini makanya cukup mengerikan ya.
Maka sekali lagi para jamaah sekalian, jangan tertipu dengan kepintaran orang. Sekali lagi setiap orang itu makanya harus pilih guru, ya, milih guru. Dan orang awam itu milih guru yang bagaimana para jamaah sekalian? Yang punya kapasitas, punya ilmu, punya takwa, punya wara. Ya, soalnya ada juga ustadz yang memang kita kan yang di kalangan ngaji ini kadang-kadang ada friksi, ada gesekan. Ya, ustadz A dengan ustadz B akhirnya ada mungkin saling tahdil mungkin. Maka para jamaah juga harus milih ustadz yang adil dalam memberikan apa? Memberikan hukum. Soalnya ada juga yang ekstrim, dikit-dikit takdir. Nah, juga. Maka kita muqtadil, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tetap kita perlu memilih ya. Ya Pak Demaskan. Enggak bisa juga orang awam itu dilepaskan begitu dan dia melihat ke semua media dan mendengarkan semuanya, itu dia akan bingung. Ya. Menjadi jam 7 ya. 7 menit. Isa 7:20. Hah? Ya. Intinya adalah ya, kami berharap para ustaz-ustaz akidah bukan hanya menerangkan akidah versi klasik, tapi juga akidah versi kontemporer dalam artian wakilnya sekarang itu bagaimana. Ya kalau pembahasan biasanya kan masalah akidah bagus ya, masalah tentang asma wa sifat, kemudian katakan nama-nama Allah apakah kita mentakwil ataukah mentaktil ataukah mentasbih ataukah bagaimana? Karena kalau belajar akidah kan ada tasbih, taktil, ya, kemudian tamsil, ya. Tapi sekarang orang nggak bicara itu. Orang anak muda sekarang itu jangankan itu, bersama Allah aja ragu, keberadaan Allah aja ragu dia. Ya, makanya kan anak muda pacaran dengan non muslim, dia bisa konfront ke agama pacarnya. Ya, kan mudah, tidak ada lagi yang akan menjaga dia. Ya. Mau menyekolahkan anak di sekolah Islam, sekolah Sunnah mahal. Nah, mahal dia kan? Mahal. Ya. Kalau dikritiki, Ustaz satu bilang apa? Ya, di masjid sekolah Sunnah ada yang mahal, ada yang murah. Ya silakan pilih yang murah gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pilih murah berarti para jamaah sebagai orang tua siap dengan apa? Ya hidup apa adanya. Ya jangan suka protes gitu ya. Jangan suka protes. Gitu. Meskipun sekali lagi para jamaah sekalian semuanya pun di pesantren itu nggak wajib. Yang wajib itu belajar agama. Gitu. Pesantren itu salah satu cara. Seandainya di masjid ini, katakan di masjid ini ada pengajian rutin untuk level SD, level SMP, level SMA, ya, yang berjenjang. Nah, anak-anak itu mungkin dia ikut di rumah itu ikut kejar paket, tapi dia belajar agama di masjid, sama saja, utak namanya. Ya. Cuma kadang-kadang orang tua, ya, itu memaksakan diri. Dan ini kisah nyata. Kami kadang-kadang ditanya tentang oleh lembaga zakat, ini gimana nih orang tua punya utang 60 juta pesantren gara-gara apa? Anaknya 3 berbulan-bulan nggak bayar. Ya ini tidak ideal. Kita menggaji pesantren kalau seperti itu pada masanya. Karena pesantren juga menggaji guru. Ya, kita juga nggak bisa demi anak kita kemudian guru kita nggak gaji, itu kasihan juga, mereka juga manusia. Maka selayaknya apa, pilih yang sesuai dengan kantong kita. Kalau nggak bisa, ya sebisa kita gitu. Kami pribadi sedang berusaha pada jemaah sekalian untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga supaya ada yang gratis, katakan online untuk sementara waktu, yang bisa, yang berjenjang ya, memang resmi gitu ya. Kalau universitas terbuka saja ada, maka kenapa yang lain nggak ada gitu ya?
Juga kami juga koordinasi dengan masjid-masjid, semoga saja ada masjid-masjid ya, termasuk di Istiqomah ini, semoga saja gitu, ada dana zakat depannya yang sifatnya itu untuk orang-orang nggak mampu. Ya. Seperti TPA gitu pada kalian, setiap sore aja gitu. Jadi orang tua yang akan ngawal, gerakan ngawal sampai sini, ya, anak belajar, ya, kemudian apa? Orang tua memasrahkan, jadi jangan dikit-dikit kekerasan dalam ya, pendidikan, nanti dimajukan ke apa namanya Komnas Anak, gurunya keras dikit kan jadi Komnas Anak, jangan begitu lah ya. Tentu sebagai guru juga harus apa ya punya rahmah gitu ya, tapi enggak juga sebagai orang tua juga jangan terlalu sensitif masalah pendidikan anak gitu ya. Kalau saya pernah lihat, saya ketika kami kuliah di Saudi pada masa kalian, tahfidz itu di belajar agama tahfidz ya, itu sore habis asar tuh, anak tuh ngumpul semua di masjid. Jadi anak-anak itu hafal Quran bukan di pesantren, hafal di masjid. Ya, anak-anak dia. Itu gurunya bawa tongkat tuh. Ya, anak-anak Arab agak keras-keras gitu, Indonesia masih bimbingan gitu. Tapi hafal Quran itu bukan dari sekolahan, bukan dari pesantren. Ya, di masjid mereka itu kayak TPA gitu, hafalnya gitu. 30 juz. Maka semua saya ke depannya ada gitu ya, ada Ustaz. Baik, kalau pertanyaan pada Mas Ken, ini sebenarnya ada materi lain, tapi mungkin Anda yang belum paham sebelum kembalikan. Ya, silakan. Itu gimana Ustaz? Apa? Saham. Saham boleh tergantung jenisnya. Saham itu kita lihat pertama perusahaannya itu dia bergeraknya di bidang apa. Dia harus bergerak di bidang yang halal, yang pertama syaratnya. Maka tidak boleh saham perusahaan rokok, saham bank konvensional, saham bir, dan perusahaan-perusahaan yang memang inti bisnisnya itu haram, nggak boleh. Ya. Kalau yang sudah beres, berikutnya, apakah perusahaan ini ya modalnya dari riba? Ya, katakan di samping dia jual saham, dia juga mengambil hutang riba untuk ekspansi bisnisnya. Kalau katakan dia ternyata perusahaan ini bergerak di bidang yang halal, cuma untuk ekspansi bisnis dia hutang riba. Mungkin dari keseluruhan modal itu 40% dari modalnya itu dari riba, maka nggak boleh juga. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah dia mendepositokan uangnya di bank konvensional? Nah, kalau syarat pertama oke, syarat kedua oke, tapi yang ketiga ini nggak oke, bermasalah juga. Dalam artian bagaimana? Dia memang sengaja mendepositokan uangnya di bank, di antara tujuannya adalah bunganya untuk operasional, ya, untuk meringankan operasional. Itu juga tidak boleh. Ya, mungkin bisa kalau jemaah sekalian itu nanti untuk screeningnya pertama awal adalah bursa efek syariah. Itu screening awal, bisa cek. Nanti ada bursa efek biasa dan bursa efek syariah, itu nanti di situ ada list perusahaan-perusahaannya memenuhi kriteria yang syar'i. Ada kok di internet ya. Nanti bisa tanyakan lagi yang mau lebih, kan mungkin standarnya beda ya. Ada di standar DSN ini dipakai di bursa efek syariah itu adalah standar DSN, bursa syariah nasional. Gitu ya. Ya kalau memang mau gambaran lebih sederhana seperti itu. Gitu. Ya, kalau mau bingung, saya nggak ngerti mesti laporan keuangan, jadi coba cek itu bursa efek syariah itu. Meskipun kami tidak mengatakan itu sesuai dengan apa yang standar kami ya. Di DSN itu ada juga guru kami kerja di DSN itu, tapi tentu ya wajar-wajar saja ya apabila ada bidang pandangan gitu ya. Karena misalnya katakan di lembaga tertentu itu membolehkan kalau kalau perusahaan itu punya utang ke bank misalnya di bawah 30% utangnya dari keseluruhan modal. Nah, kalau pribadi mungkin berusaha cobalah cari yang 0% kalau bisa. Kalau bisa. Ya. Tapi sekali lagi
ini beda biasa. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih sederhananya, yaitu di bursa syariah, gitu ya, bursa syariah. Sebenarnya orang banyak ya kalian sekalian mau mengembangkan ini, karena uang itu akan dimakan oleh inflasi. Maka ada yang main di kripto, ada yang main di saham, ada yang di reksadana, ya, ada yang di emas, beda-beda. Gitu ya. Ada juga orang yang main syirkah. Syirkah itu berarti dia modali orang, langsung dia lihat orangnya. Cuma ini juga mungkin bagi sebagian orang takut karena apa? Ya resiko gagalnya tinggi, gitu. Takut duitnya hilang, wajar-wajar saja gitu. Karena memang dalam bisnis pun yang pertama adalah safety first. Safety first di sini apa? Bukan masalah keselamatan diri, safety apa? Keuangan, keamanan uangnya gitu. Itu yang diutamakan. Ya, ada yang lain? Ada pertanyaan lain kepada mas kalian? Terkait dengan kesempatan fenomena barang luar masuk ke Indonesia, bagaimana hukum syar'i terkait thrifting, Ustaz? Thrifting itu barang yang berbaba dikirim melalui kontainer. Biasanya customer mengambil berbaba tersebut dari luar negeri. Itu gimana, Ustaz? Impor tapi apa namanya? Barang bekas. Barang bekas. Ada dulu ya. Jadi sekali lagi kami tidak anti ya kepada apa namanya impor, tapi apa yang penting adalah uangnya itu berputar di Indonesia, jangan dibawa keluar, gitu kan. Sebagai pengusaha itu kan uangnya itu diparkir di luar negeri, perusahaannya ditaruh di Singapura, kantornya di Singapura, gitu ya, untuk menghindari pajak. Kemudian uangnya diparkir juga di luar negeri juga, gitu. Maka ya ini tidak benar, gitu ya. Karena apa? Akhirnya Indonesia kekurangan darah, gitu ya. Indonesia kekurangan darah, uang itu nggak ada. Makanya apa? Kalau Indonesia kekurangan uang, ya biasanya sih dari satu sisi oke, itu apa? Uang kalau sedikit di masyarakat, itu yang terjadi adalah dia mungkin bisa jadi lebih tinggi daripada dolar, mungkin ya. Kalau uang itu banyak beredar di masyarakat, maka rupiah anjlok. Ya, salah satu sebabnya itu kan, itu kalau secara hukum ekonomi, ya maksudnya seperti itu. Tapi apa kalau uang itu nggak ada di masyarakat, ya akhirnya apa? Orang itu jarang yang punya uang. Makanya sekarang KFC tutup. Ada yang mengatakan gara-gara boykot, banyak tutup di KFC. Tapi ada analisis lain apa? Karena bukan boykot, karena memang masyarakat Indonesia lagi nggak punya duit. KFC. Sebenarnya kalau dari sisi pedagang para jemaah sekalian, gampang saja pedagang itu ganti cover. Masyarakat nih nggak suka bakso, pedagang yang pintar dia akan langsung beralih ke produk yang lain. Ya, apalagi cuma ayam goreng, tinggal pakai katakan dia bikin lagi ayam yang baru, ya bukan kayak kalau katakan untuk menghindari apa boykot, ya kan? Tinggal ganti nama aja sebenarnya. Tapi nggak ganti nama berarti bukan masalah. Ya. Bagusnya juga orang-orang lokal itu jangan ambil franchise dari semacam perusahaan multinasional yang mereka itu keuntungannya untuk mensupport Israel, bukan jelas. Harusnya begitu. Kenapa mereka nggak pakai franchise lokal aja gitu? Enak-enak juga kok franchise lokal. Atau franchise Al-Baik misalnya Saudi. Nah juga kenapa dia harus begitu? Tapi kalau pedagangnya, jadi nggak mungkin pedagang itu nggak ngerti, pasti ngerti. Pasti ngerti, mereka udah besar namanya, nggak mungkin hanya mempertahankan satu merek untuk apa? Untuk namanya pedagang itu secara umum ya, Pak jelaskan secara umum ya, nggak, tapi istilahnya kata orang gitu ya. Pedagang itu nggak punya negara, nggak punya bangsa, yang penting duit. Dan ya, kalau perlu dia ganti warga negara itu duit. Tapi itu tuh tidak ideal gitu ya. Tapi secara faktanya, gampang aja katakan
di Indonesia mereka diusir seperti tahun 98, mereka pergi negara lain sudah kayak raja, sudah punya uang. Pedagang itu sudah punya skema, pedagang besar ya, punya skema bagaimana kalau mereka itu sudah terusir, sudah punya skema sudah ada. Jadi yang jadi masalah para pegawainya ini kecil ini. Jadi itu ya Pak Mas sekalian. Ada yang lain? Ya, tadi ada disampaikan sedikit menyinggung pajak. Kalau masalah pajak, misalkan kalau nggak salah ada peraturan pemerintah itu yang di salah satu perusahaan kalau pendapatan per tahunnya di bawah 15 M maka tidak dikenai pajak. 15 juta atau 15 miliar ya? 15 juta. 15 juta. 15 juta. Nah, untuk untuk menghindari pajak itu maka si pengusaha itu bikin perusahaan lain gitu untuk menghindari pajak. Apakah itu boleh? Ya nggak apa-apa, kalau memang itu secara regulasi nggak masalah gitu ya. Kalau memang secara regulasi nggak masalah, dan saya lihat itu para konsultan pajak juga mengatakan begitu. Ya, berarti secara regulasi nggak masalah. Jadi memang dipecah misalnya gitu ya, supaya omsetnya itu tidak. Dan juga menjadi masukan ya, semoga saya menjadi pertimbangan bahwa ya pajak itu katakan ya, bahwa pajak itu dari hasil bukan dari omset gitu ya, dan keuntungan bukan dari omset gitu ya. Bahwa ya begitu ya. Ada pedagang ayam yang mengeluh gitu kan, omsetnya gede tapi ya sebenarnya keuntungannya kecil karena bisnis peternakan itu kan gampang mati ayamnya gitu, nggak diperhitungkan sama orang pajak gitu. Pokoknya omsetnya sekian ya, sekian ratus juta dibayar gitu. Kalau dari keuntungan ya seperti apa? Seperti orang bagi hasil gitu kan, dibayar dulu modalnya baru keuntungan ya. Tapi memang secara umum, para jamaah sekalian, secara data Indonesia ini ekonomi itu bergerak karena UMKM, usaha mikro kecil menengah, pergerakan cukup masif gitu ya, usaha mikro kecil menengah. Maka sangat disayangkan apabila itu yang dipukul duluan gitu, target duluan gitu ya. Orang-orang kaya di Indonesia ini apa bisnisnya? Hasil alam, kebanyakan kaya-kaya banget gitu. Hasil alam, ya. Bagusnya kalau di negara maju bisnisnya itu apa? Industri biasa, bukan dari alam. Singapura tuh nggak ada apa? Singapura itu alamnya bagaimana? Ya. Tapi mereka itu mengolah sesuatu yang ada kemudian diolah lagi. Nah UMKM ini, UMKM rata-rata kan UMKM itu bukan pemain tambang besar ya. UMKM ya kayak ya mungkin pada masa ayam-ayam yang baru muncul gitu, ayam goreng gitu ya, itu UMKM itu. Kalau itu dipukul di target, wah berat ini ya. Karena itu menggerakkan ekonomi sebenarnya. Kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu ya tidak semasif itu ya, pergerakan ekonomi di tengah masyarakat. Dan yang menarik banyak pegawai itu apa? UMKM ini menciptakan daya lapangan kerja. Kalau ya kami sarankan sekali lagi kepada pihak berwenang ya pokoknya di gitu ya. Tapi contoh sih ya kami lihat Allah Taala ya, semoga saja Pak Prabowo ya, dan kami lihat nasionalismenya bagus gitu ya. Semoga bisa ya di gitu ya. Karena ada pejabat itu yang nasionalismenya nggak bagus gitu ya. Kita berbicara agama. Agama itu level lebih tinggi daripada nasionalisme. Ya, dalam artian di masalah ekonomi ya, perjalanan sekalian. Kalau orang beragama tinggi pasti, kalau standar agama gimana perjalanan sekalian? Apa standar agama? Versi Nabi gimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu nafsi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia menyukai dirinya menyukai orang sebagaimana menyukai dirinya. Kalau dia suka, dia nggak suka. Maaf sekali lagi, dia nggak suka di kendaraan umum itu jubel-jubel kayak KRL gitu. Dia nggak mungkin akan membiarkan masyarakat itu berjubel-jubel di KRL setiap pagi dan sore, gitu kan? Tapi sudah oke, KRL itu masya Allah mantap banget gitu, ya, contoh. Yes. Standar agama para pejabat maunya gimana? Naik mobil nyaman, ber-AC, nggak dempet-dempetan.
Ya kalau begitu dia akan rakyat juga dibikin seperti itu. Itu kan standarnya bikin gitu. Standarnya tinggi banget itu, gitu kan? Nah, standar nasionalisme paling tidak jangan sampai bikin rakyat itu sengsara itu aja sebenarnya. Gitu ya. Ya, insya Allah ya kita lihat secara unik Pak Prabowo, masya Allah ya, kemudian kita juga di video terakhir Pak Amran Sulaiman, masya Allah. Menteri ada taraf baik, semoga. Tapi sekali lagi kita nggak bertawakal kepada manusia ya, khusus banget gitu ya. Dan kita para pemimpin ya kita hormati dan kita doakan kebaikan selalu kepada mereka gitu ya. Ya intinya ada masukan ya semoga saja pajak ini. Tapi secara umum data pajak itu memang lebih banyak ke orang-orang yang gede. Penghasilan Indonesia ini pajaknya lebih banyak memang menyasar perusahaan-perusahaan besar. Ya, kebanyakan ya sedikitnya dari orang bawah. Ini kita nggak berbicara masalah hukum pajak ya, kita berbicara secara standar gitu ya. Pajak tentu kalau kita bicara pajak, ada ulama mengatakan bahwasanya PPN itu kan PPN apa? Pajak pertambahan nilai, yaitu tentu menyasar semua orang. Pajak itu idealnya menurut ulama itu menyasar orang-orang kaya saja. Tapi kalau PPN itu orang miskin beli di Indomaret kalau Alfamart dia kena pajak. Tapi nggak ideal gitu kan, sistem nggak ideal gitu ya. Dan sekali lagi ini kalau kita bicara masalah tadi cara ada pertanyaan sebelum satu lagi ada yang lain ya silakan. Mengenai hukumnya kita nembak KTP waktu buka kendaraan itu gimana? Nembak apa? Nembak KTP Waktu pajak kendaraan. Iya. Saya jawab singkat saja karena 1 menit lagi. Jadi intinya para jemaah sekalian, kalau kita balik nama langsung itu bagus, tapi kalau kita nggak punya uang ya sudah, gitu ya. Ya sudah gitu ya. Maka sekali lagi ini standarnya standar negara, tapi standar bukan standar agama. Tapi ya sekali lagi hukumnya gimana? Intinya kalau itu hak kita, ya kita nyogok untuk KTP yang dipersulit ya semoga saja dimaafkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nyogok itu nggak boleh, tapi karena ini KTP ini hak saya, tapi saya sama Pak RT itu nggak dibikin-bikin gitu, nggak tahu kenapa. Ya kalau nggak ada perizinnya sudah bayar gitu, gitu ya. Dan hak kita. Gitu. Jadi kalau hak kita, kalau bukan hal lain ya, bukan hal lain, kalau hal lain kita nggak boleh misalnya katakan rebutan sesuatu kemudian kita nyogok untuk dapat hal-hal itu haram. Baik para jemaah sekalian, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan semoga saja Allah memberikan kita kemudahan, keberkahan rezeki dan semoga saja kita diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan semoga Allah memberikan Pak Prabowo dan para menteri yang diberikan rezeki yang baik sehingga mereka membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat Indonesia kepada itu. Dan kami mengucapkan alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.